Di video sebelumnya kita telah melihat strategi pertama yang dipakai iblis untuk menjatuhkan Anda, yakni dengan memanfaatkan kedudukan rohani Anda sebagai anak Allah. Dan hari ini kita akan melanjutkan penyelidikan kita untuk melihat apa yang harus kita lakukan ketika iblis menggunakan hal-hal yang wajar untuk menarik kita kembali pada kendali daging. Kita akan menggunakan contoh salah satu pengalaman seorang hamba Tuhan yang luar biasa dari Cina yang pernah hidup di tahun 1934 sampai 2013. Demikian kesaksiannya. Bagi Anda yang akan lulus sarjana pada tahun ini, perlukah Anda melanjutkan ke jenjang master atau bahkan ke doktor? Apakah salah jika Anda melanjutkan ke jenjang master? Apakah melanjutkan sampai ke jenjang doktor itu berdosa? Tentu saja tidak. Jadi saya boleh melanjutkan sampai ke tingkat doktor? Bisa ya, bisa juga tidak. Itu semua tergantung pada hubungan Anda dengan Tuhan. Ingat baik-baik, hubungan Anda dengan Tuhan. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Ketika Anda dibaptis, ingatkah Anda akan janji Anda kepada Tuhan untuk berkomitmen total? Apa arti pernyataan itu? Itu berarti bahwa Anda berkata kepada Tuhan, saya akan mengerjakan apa yang Kau kehendaki saja. Jika Engkau menghendaki saya untuk melanjutkan ke tingkat master, saya akan melanjutkan ke tingkat itu. Jika Engkau menghendaki saya untuk melanjutkan ke tingkat doktor, saya akan mengerjakannya. Tetapi jika Engkau tidak menghendaki saya melanjutkan ke tingkat master atau doktor, kuatkanlah saya untuk tidak membiarkan ambisi keduniawian saya mendominasi kehidupan rohani saya. Keputusan hanya ada di tangan-Mu saja ya Tuhan. Dapatkah Anda melihat maksud saya? Mungkin Tuhan akan membawa Anda untuk melanjutkan ke jenjang master atau doktor. Jangan pernah beranggapan bahwa karena menempuh pendidikan ke jenjang doktor itu kurang rohani dibandingkan dengan memberitakan Injil, maka Allah tidak akan membawa Anda melanjutkan pendidikan Anda. Memberitakan Injil mungkin tidak atau belum menjadi panggilan Anda. Jadi Tuhan mungkin saja menyuruh Anda melanjutkan pendidikan Anda. Allah punya alasan sendiri untuk menyuruh Anda menempuh jalur pendidikan tertentu. Sementara bagi beberapa orang di antara kita, jalur tersebut mungkin justru salah. Anda lihat, yang saya inginkan hanyalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas diri saya. Melanjutkan atau tidak melanjutkan pendidikan sama saja bagi saya. Tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Apakah gelar kesarjanaan itu hal yang duniawi atau tidak? Bisa ya, bisa juga tidak. Itu tergantung pada apa yang menjadi kehendak Allah. Sebagaimana yang terjadi dalam hidup saya, kehendak Allah yang membawa saya masuk ke universitas. Walaupun saya tidak menghendakinya, saat itu saya berkata, ya Tuhan, jika Engkau tidak menghendaki saya untuk melanjutkan ke universitas, saya akan sangat senang untuk tidak melanjutkan pendidikan ini. Namun Tuhan berkata, lanjutkan. Jadi saya segera melanjutkan pendidikan itu. Bahkan 2 bulan menjelang ujian kesarjanaan, saya masih sibuk memberitakan Injil di sebuah konferensi. Saya harus memilih, apakah akan memenuhi undangan berkhotbah atau mengutamakan persiapan ujian kesarjanaan untuk mengejar first class honor. Nah, jika saya membiarkan pilihan pribadi mendominasi, tentu saja saya akan mengejar penghargaan akademik dan berkata, tahun depan saja saya akan berkhotbah di konferensi Anda. Sekarang ini saya sedang bersiap-siap untuk ujian kesarjanaan. Saya terjepit di antara kedua pilihan itu. Apa yang harus saya lakukan? Kebutuhan rohani orang banyak atau sukses akademik? Saya memilih untuk memberitakan Injil. Akhirnya yang saya dapatkan adalah medali penghargaan kelas 2, bukan kelas 1. Tidak ada bedanya bagi saya. Yang saya inginkan hanyalah melakukan kehendak Allah, kehendaknya atas diri saya. Setelah saya lulus, saya berpikir, sekarang ini saya tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk dikerjakan. Mungkin saya harus melanjutkan ke tingkat doktor. Lalu saya melamar ke Swiss untuk melanjutkan ke tingkat doktor dan diterima di sana. Pada saat itu Tuhan berkata, jangan. Dan saya berkata, tapi ini bagus Tuhan, pikirkan saja. Saya akan menjadi Dr. Chang. Wow, Dr. Chang. Jika saya berkhotbah, mereka akan memanggil saya Dr. Chang. Sekarang ini, mereka hanya memanggil saya Bapak Chang. Jadi saya berpikir saya harus belajar ke sana. Saya sangat berambisi saat itu. Sampai-sampai saya sudah menulis tesis saya sekitar 340 halaman sebelum saya berangkat kuliah di sana. Namun ketika saya diterima di Zurich, Tuhan menutup semua pintu. Ia berkata, tidak, sampai di sini saja. Saya beritahukan kepada Anda, hal ini menjadi beban pergumulan yang cukup berat bagi saya. Kedagingan dan ambisi pribadi saya menyuruh untuk pergi.
Tetapi Tuhan berkata tidak. Dan saya tunduk kepada Tuhan. Baiklah, kalau memang harus begini jalannya. Ini saya sampaikan sejujurnya kepada Anda. Anda sekalian yang sudah dibaptis. Allah mungkin akan membawa Anda ke jenjang pendidikan yang tinggi, atau mungkin juga tidak. Ia mungkin akan membawa Anda ke jenjang master atau doktor, atau mungkin juga tidak. Bersediakah Anda membiarkan Dia yang memutuskan? Allah mengenali setiap orang dari kita dengan sangat baik, dan Ia tahu bagaimana mengurusi kita. Dan Anda akan jatuh ke dalam pencobaan iblis jika Anda tidak sungguh-sungguh mengikuti jalannya, dan membiarkan hasrat duniawi menguasai diri Anda. Ingatlah, inilah caranya iblis menyerang Anda. Lalu bagaimana cara kita untuk menghadapi hal ini? Saya sudah memberikan sebagian dari jawaban itu kepada Anda. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Tiada yang kuinginkan kecuali kehendak-Mu saja. Saya beritahu Anda, jika Anda melangkah ke arah yang bertentangan dengan kehendak Allah, jika saya melawan kehendak Allah dan terus saja melanjutkan pendidikan sampai menjadi doktor, tahukah Anda apa yang akan terjadi pada saya? Riwayat saya akan tamat. Allah tidak akan pernah melirik saya lagi. Dan jika Allah sudah menyingkirkan Anda boleh saja memiliki 5 gelar doktor. Tetapi Anda tidak akan dipakai oleh Allah. Saya mengenal banyak orang memiliki gelar doktor dan Allah bahkan tidak melirik mereka. Mereka tidak berguna bagi Allah sama sekali. Saya tidak sedang membesar-besarkan masalah. Saya pernah datang ke sebuah gereja dengan pendeta yang bergelar doktor, yang jumlah jemaatnya hanya 3 orang. Karena tidak ada kuasa di sana. Anda lihat, ketika kuasa Anda dicabut, semuanya berakhir bagi Anda. Tidak peduli seberapa banyak gelar doktor yang telah Anda kumpulkan. Anda mungkin bukan seorang doktor, bahkan bukan sarjana, bahkan tingkat pendidikan Anda mungkin sangat rendah. Tetapi jika Anda memiliki roh Allah, dunia akan bergoncang. Itulah D.L. Moody. Ia bahkan tidak tamat sekolah dasar. Tetapi apa yang terjadi? Ketika ia mengkhotbahkan firman Allah, roh Allah bekerja di dalam hati setiap pendengarnya. Orang-orang diinsafkan akan dosa-dosa mereka dan mereka jatuh berlutut di hadapan Allah dan bertobat dari dosa-dosa mereka. Anda tidak butuh gelar doktor untuk memberitakan Injil. Percayalah, Yesus memilih sekumpulan nelayan sebagai muridnya dan ia mengguncang dunia dengan para nelayan ini. Tak seorang pun dari para nelayan ini yang memiliki gelar sarjana. Mungkin tidak seorang pun dari mereka yang pernah melihat sekolah. Jika Anda ingin melayani Allah, satu-satunya hal yang penting pada diri seorang murid adalah keberadaan Allah di dalam hidupnya. Perhatikan dengan baik keberadaan Allah di dalam diri Anda. Jangan iri jika ada orang lain yang dipanggil dengan sebutan pendeta anu PhD, master ini dan itu. Itu semua tidak ada artinya di hadapan Allah. Anda tidak perlu membaca gelar-gelar yang tertulis di sana. Perhatikan saja keberadaan roh Allah di dalam diri mereka. Perhatikanlah kuasa roh di dalam diri orang tersebut. Hal itulah yang saya kejar, itulah yang saya inginkan. Saya tahu jika saya tidak taat kepada Allah dan berkeras untuk pergi, maka saya akan mendapat gelar doktor teologi di belakang nama saya. Dan Allah akan menempatkan saya di dalam tong sampah di sepanjang sisa hidup saya. Riwayat saya tamat. Apa yang akan saya perbuat dengan gelar doktor teologi ini? Jika Allah sudah tidak punya waktu untuk saya lagi, saya akan hanyut di saluran pembuangan, lenyap. Pahamilah hal ini dengan baik. Harga dari ketidaktaatan sangatlah berat dan tak terukur. Jangan pernah melanggar kehendak Allah dan Anda tidak akan sanggup menanggungnya. Bangunlah hubungan Anda dengan Allah melalui Roh Kudus-Nya dan firman-Nya. Dan matikanlah keinginan daging Anda. Maka Anda akan melihat bagaimana kuasa Allah bekerja secara nyata di dalam hidup Anda. Yohanes 8 ayat 31-32. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.